kabar saya luar biasa. Oh, tetap semangat ya. Semangat. Hari ini Pak Dope akan melakukan coaching dengan Pak Joko. Iya. Ya, sebelum melakukan coaching kita ada observasi dulu ya Pak. Siap. Oke Pak, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan adalah kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bapak pada coaching kali ini, kompetensi apa ya Pak? Ya, saya akan mengembangkan bagaimana mendengar aktif dan kehadiran penuh dalam pertanyaan coaching. Oke Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan yang spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang kompetensinya adalah mendengar secara aktif. Oh, kompetensi yang akan spesifik itu mendengarkan secara Iya, aktif. betul. Oke Bapak, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Nah, yang saya inginkan adalah coaching bisa menemukan solusinya dalam keluar dari masalah. Oke, baik Pak Dope, demikian pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan Pak Joko ya. Siap. Nanti setelah selesai coaching, kita ada pasca observasi lagi. Baik, terima kasih Bu Ica. Terima kasih. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Pak Dope. Ya, saya mendengar bahwa Pak Joko mau ketemu saya. Ada yang mau disampaikan? Iya Pak, betul. Terkait pembelajaran saya Pak. Oke, saya ada waktu 15 menit ke depan karena ada kegiatan lagi. Jadi boleh silakan apa yang mau diceritakan Pak Joko? Iya, saya agak kesulitan di itu Pak, di pembelajaran saya, terutama pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena kan saya ngajarnya kan ngajar praktek ya Pak ya, di teknik instalasi tenaga listrik gitu kan. Jadi merasa kewalahan dengan jumlah murid 36 itu harus diampu sendiri. Nah, Iya. kalau dulu kan tim teaching ya, Iya. 18 orang itu satu kelas itu 2 guru. Nah sekarang 1 guru itu luar biasa awalnya. Jadi saya pengen punya strategi lain biar saya tidak mengalami kelelahan gitu ya. Butuh energi yang luar biasa. Betul. Itu Pak. Oh iya, memang kalau cuma sendiri memang agak sulit ya Pak ya. Nah, jadi kalau begitu selama ini apa yang sudah Pak Joko lakukan? Iya, saya sudah mencoba membagi kelompok ya, membagi kelompok dalam pembelajaran saya gitu kan. Melakukan asesmen formatif dulu gitu kan. Nah dari asesmen formatif itu saya bagi kelompok-kelompok gitu kan, biar ada tutor sebaya lah dari yang paham, yang kurang paham atau yang tidak paham. Jadi itu sudah agak membantu sih sebenarnya, cuma belum efektif banget. Belum efektif banget. Jadi ya sudah ada langkah ya, setidaknya dari apa yang Pak Joko buat, setidaknya mulai ada hasil ya, setidaknya ada hasil. Nah kalau begitu Pak Joko punya metode lain atau punya rencana lain nggak untuk agar anak-anak ini mudah ditangani? Kayaknya ada ya Pak ya. Bisa saya mungkin nanti di pertemuan awal yang setelah saya lakukan asesmen formatif tadi, bagi anak-anak yang sudah paham itu akan saya kasih pembelajaran lebih ilmu yang akan saya sampaikan di minggu depan saya kasih ke anak-anak yang sudah paham ini, tapi di luar pembelajaran. Jadi mereka biar tahu lebih dulu gitu kan. Nanti di minggu depan pembelajaran minggu depan baru anak-anak yang sudah saya kasih ilmu dulu itu nanti bisa mentransfer ke teman-temannya seperti itu. Jadi saya tinggal mengkonfirmasi saja. Itu plannya seperti itu. Oh, jadi ada pendampingan teman sebaya ya. Iya, gitu. Pak, saya pikir metode ini bagus ya. Iya. Nah, kapan Pak Joko rencana untuk melaksanakannya? Secepatnya sih Pak, mungkin minggu depan udah bisa saya laksanakan. Wah, saya tidak sabar ini minggu depan mendengar hasil dari penerapan pendampingan teman sebaya ini ya. Jadi ada 2 metode yang Pak Joko siapkan ya. Iya, betul Pak. Nah, saya pikir kalau tambah lagi metode yang satu ini ya pasti akan punya dampak baik. Nah, berikutnya kalau seandainya ini kita ngomong seandainya, kalau
kemudian hasilnya belum seefektif yang diharapkan. Nah, apa rencana Pak Joko? Ada plan berikutnya, Pak. Oh, berarti ada yang plan, ketiga. ada plan berikutnya. Nah. Jadi kalau emang itu nanti tidak efektif, ya bagi anak-anak yang sudah saya lakukan asesmen formatif tadi, anak-anak yang sudah paham cukup memberikan pengimbasan kepada anak-anak yang agak paham. Nah, anak-anak yang benar-benar kurang paham atau tidak paham itu nanti mungkin saya sendiri yang akan melakukan pendampingan individu biar lebih efektif. Wah, berarti ada pendampingan teman sebaya, kemudian pendampingan secara langsung oleh guru-guru. Nah, saya lihat bahwa apa yang diterapkan oleh Pak Joko ini secara bertingkat dan berkelanjutan ini cukup bagus. Nah, berikutnya ini apa komitmen Bapak ke depan agar apa yang Bapak mau capai ini bisa tercapai? Harus konsisten sih ya Pak ya. Iya. Saya harus konsisten dan saya minta nanti mungkin dari teman-teman sejawat atau atasan saya untuk memonitoring saya gitu kan. Di samping itu mungkin saya harus membuat jurnal ya, membuat jurnalnya ini dilaksanakan dengan baik apa enggak. Minggu ini saya melaksanakan apa, minggu depan melaksanakan apa, biar nanti dari jurnal itu saya bisa merefleksi diri seperti itu. Ya, nah kalau sudah ada komitmen berarti kita sisa melihat nanti evaluasi demi evaluasi yang dilakukan. Nah, berikutnya menurut Bapak, apakah dengan perbincangan ini Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana menghadapi kesulitan ini? Iya, dari percakapan ini ya sudah mendapatkan rencana ke depan demi perbaikan pembelajaran diferensiasi saya kan tadi saya sudah menyampaikan yang pertama 2 sampai 3 rencana ya. Yang satu sudah saya laksanakan, yang kedua mungkin minggu depan. Nah, kalau memang itu tidak efektif ya mungkin saya laksanakan yang plan yang ketiga. Iya. Kita tidak sabar untuk mendengar kabar nanti penerapan metode yang kedua dan yang ketiga. Nah, dalam percakapan ini bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak bisa setidaknya menemukan beberapa cara untuk menghadapi kondisi yang Bapak hadapi ini? Iya, ada sedikit kalau istilah orang Jawa itu bilangnya plong gitu Pak ya. Plong, ya, Nah, selama ini menjadi beban saya gitu kan. Seperti apa sih kan itu biar saya lebih efektif, tidak terlalu membutuhkan energi yang banyak. Tapi setelah melakukan percakapan ini ya sudah mendapatkan solusi-solusi itu yang perlu nanti saya aplikasikan, implementasikan di pembelajaran berikutnya. Ya, berarti sebenarnya bukan Bapak tidak punya plan atau rencana, tapi mungkin butuh teman untuk ngobrol supaya lebih meyakinkan lagi agar apa yang mau diterapkan ini betul-betul dilakukan. Betul. Saya berpikir bahwa ini sudah tepat apa yang Bapak ambil metode-metodenya, dan saya pikir kita sudah sampai di ujung dari pertemuan kita, dan selamat untuk bisa melakukannya. Moga-moga kita akan melihat hasil yang terbaik. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Pak Dobe, terima kasih juga telah memberikan pencerahan dan saya bisa menemukan solusi-solusi yang di pembelajaran saya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, Selamat siang Pak Dobe. selamat siang Pak Joko. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, semangat Pak. Banyak kegiatan ya di sekolah ya? Betul. Iya, luar biasa. Di luar katanya juga banyak kegiatan Pak Dobe. Ya, begitulah Pak. Tetap semangat ya. Pak Dobe, kita cuma punya waktu sebentar ya untuk berbincang-bincang di siang hari ini. Mungkin 10 sampai 15 menit saja. Ada yang perlu diomongin di percakapan kita hari ini? Ya, jadi begini Pak Joko. Saya menghadapi satu kesulitan nih Pak di kelas, karena anak-anak itu setelah kita menyampaikan materi dengan segala metode, tapi mereka masih kurang berani, dan bahkan saya berharap mereka itu bisa kritis terhadap apa yang kita sampaikan begitu Pak. Nah, saya menghadapi kondisi ini dan saya berharap anak-anak yang bisa berani bertanya dulu, bahkan mereka bisa mengkritisi apa yang kita ajarkan itu. Jadi masalahnya keberanian anak ya, kepercayaan diri anak ya, udah melakukan berbagai macam metode, tapi untuk memunculkan keberanian anak itu agak sulit kan gitu. Nah, sampai saat ini
apa yang sudah dilakukan Pak DP untuk menumbuhkan kepercayaan anak? Ya, yang saya sudah lakukan adalah yang pertama saya coba melakukan pendekatan dengan mereka melalui hal-hal yang mereka suka sehingga mereka bisa tertarik, dan dari situlah baru saya akan masuk kepada pelajarannya, karena membuat mereka kan hal-hal yang mereka suka itu pasti mereka mau tertarik. Yang kedua, saya ingin membangun suasana yang nyaman dan rileks dengan mereka supaya mereka itu tidak merasa bahwa wah kita ini suasananya formal dan sebagainya. Dan selama ini saya coba mau menerapkan ini. Ya, tadi sudah dicoba ya diterapkan oleh Pak Dope gitu. Nah, situasi atau idealnya seperti apa sih yang Bapak inginkan di anak-anak itu kepercayaan diri ini? Idealnya seperti apa? Anak-anak harus seperti apa? Ya, yang diinginkan Pak Dope. baik, idealnya itu ketika mereka bisa mendengar pelajaran, mereka mengerti, lalu mereka mencari hal-hal yang mereka bisa tanya, bahkan mereka mengkritisinya benar atau tidak dan sebagainya. Baik, jadi idealnya seperti itu ya. Nah, dari ideal itu kan berarti kan nilainya 10 ya Pak Ya, ya. betul. Nilainya 10 yang sudah dilakukan Pak Dope tadi kan sudah hampir sampai situ. Nah, kira-kira di level berapa nih sudah dilakukan Pak Dope? Nah, untuk ini mencapai ideal itu? ini masih di level ya 7 lah, 7,5 lah. 7,5 lah ya gitu ya. Nah, dari percakapan yang kita lakukan nih kira-kira Pak Dope pengen masuk ke level berapa atau naik ke level berapa? Minimal anak-anak ini 8,5 sampai 9 di level Dari itu. Pak Dope ini sendiri untuk melaksanakan yang setelah percakapan ini Pak Dope bisa naik levelnya itu di angka 9. 9. Oke. Untuk mencapai level 9 itu, nah gitu kan. Tadi kan level maksimal 10. Yang tadi Pak Dope levelnya baru sampai 7 atau 7,5 seperti itu kan. Dan pengen naik menjadi ke level 9. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Pak Dope untuk mencapai level 9 itu? Yang bisa direncanakan Pak Dope? Saya lagi merencanakan melakukan hobi yang anak-anak ini suka. Contoh, banyak mereka yang suka Mobile Legend, nah kayak gitu, atau ada banyak yang suka bola. Nah, inilah yang harus lagi saya pikirkan untuk bagaimana saya punya pengetahuan tentang bola, bisa memain Mobile Legend dengan baik supaya nyambung, bisa membangun hubungan sosial yang baik. Nah, dari situ agar mereka tumbuh keberanian yang cukup. Ya, saya kan nggak begitu pandai main Mobile Legend, Pak, jadi mesti butuh latihan. Kemudian membangun suasana yang tidak kaku di antara mereka, santai, belajarnya santai dan menyenangkan begitu. Dan ini saya rencanakan minggu akan datang ini akan mulai menerapkannya, Pak. Jadi ada beberapa rencana yang Pak Dope itu ya inginkan ya. Nah, tadi yang waktu dekat yang dilaksanakan lebih dulu yang mana tadi? Main bersama nih, hal-hal yang mereka sukai. Oh gitu, ya siap. Nah, komitmen Pak Dope nih untuk melaksanakan itu seperti apa ya? Ya, saya berharap sih saya bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka secara kontinu, ya, secara terus menerus ya, sehingga melakukan observasi, melakukan refleksi, apakah ada perkembangan dengan metode-metode saya ini atau tidak. Nah, dari situ baru saya paham kalau seandainya tidak berkembang, maka saya akan cari metode lain lagi. Oke, baik. Jadi samping yang metode tadi plan 1, plan 2, mungkin akan menyiapkan plan yang berikutnya ya. Oke. Tadi rencana minggu depan ya mau dilaksanakan. Oke, saya tunggu kabar baiknya. Iya. Mudah-mudahan itu segera dilaksanakan. Nanti kalau udah dilaksanakan dan mudah-mudahan bisa berbagi praktik baik lah. Betul. Seperti itu. Dari percakapan kita ini apa yang didapatkan oleh Pak Dope? Yang pertama, saya senang karena bisa diterima sama Bapak ini ya, bisa ngobrol kita. Yang kedua, saya ternyata ada menemukan hal-hal yang kemudian bisa akan saya terapkan. Ketiga, lebih rasa enak jadinya, lebih pulang, lebih menemukan solusi gitu. Iya, oke Pak Dope, saya rasa pertemuan kita cukup ya, sudah sampai di ujung ya, sudah selesai.
mudah-mudahan apa yang menjadi percakapan kita, terus tadi solusi-solusi yang sudah didapatkan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan. Saya tinggal menunggu kabar baiknya saja. Ya, baik. Oke, terima kasih dan saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Ya, saya kirim salam Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Ica. Ya Bapak, tadi Bapak telah melaksanakan coaching ya Pak dengan Pak Joko. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Baik. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Jadi setelah coaching tadi, saya menerapkan mindfulness, kemudian pertanyaan pemantik, dan saya berharap bahwa si coaching menemukan solusinya. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Bapak sudah berjalan dengan baik ya Pak, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai. Nah, pertanyaan yang terakhir Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang tadi dilakukan? Ya, saya berharap bisa mendengarkan dengan aktif begitu. Oke, baik. Berdasarkan pasca observasi kali ini, mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Baik. Saya rasa sudah cukup ya Pak untuk coaching kita kali ini. Terima kasih Pak Dope yang telah melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Ica buat dukungannya dan arahannya.